Mantan Presiden Joko Widodo mengklaim Wush bisa menyelamatkan keuangan negara hingga 100 triliun rupiah per tahunnya. Di sisi lain, laporan keuangan PT PSBI tahun 2024 mencatat kerugian lebih dari 4,1 triliun rupiah, sementara lebih dari 1,6 triliun dilaporkan sebagai kerugian di semester 1 tahun 2025 ini. Apakah Wush benar-benar merupakan sebuah bentuk investasi sosial? Kita membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Azwan. Bang Andi, selamat malam. Malam Mas, bagaimana suaranya bagus ya? Mohon maaf, saya lagi di jalan. Baik, sudah jelas terdengar. Terima kasih Bang Andi. Kemudian ada juga sosiolog perkotaan, akademisi Nanyang Technological University Singapore, Zulfikar Amir. Bang Zulfikar, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, apa kabar Mas? Semoga dalam keadaan sehat Bang Zulfikar dan Bang Andi. Saya ingin ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, kita akan dengarkan ya pernyataan dari Pak Jokowi terkait dengan menyelamatkan keuangan negara 100 triliun rupiah berikut ini. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas 100 triliun per tahun. Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, kereta cepat, dan sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara. Bang Andi, 100 triliun rupiah itu hitungannya dari mana dan apakah ada sumber dokumen resminya, Bang Andi? Ya, kalau mantan Presiden ke-7 Pak Jokowi ya mengatakan dengan angka-angka, pasti itu bukan hal yang hanya bicara saja. Pasti sudah ada perhitungan-perhitungannya oleh beliau dengan tim-timnya beliau waktu beliau menjadi presiden. Ya. Kalau dikatakan bahwa 65 triliun itu untuk Jakarta saja, 100 triliun itu untuk Jabodetabek dan Bandung, itu keniscayaan yang ada. Tinggal bagaimana ya integrasi moda transportasi ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Memang kalau semua yang namanya public service obligation itu kayak Mas Rapid Transport itu pasti juga tidak sekonyong-konyong bahwa itu akan untung. Ya, banyak negara ya yang melakukan hal yang sama itu juga tidak untung, tapi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena perhitungannya itu bukan hanya dari Bandung ya dan melewati kota-kota yang lain dan sampai ke Surabaya baru itu kelihatan itu. Tapi memang harus ada audit dulu terhadap kereta cepat ini. Kalau dikatakan ada cost overrun itu ya di mana cost overrun itu terjadinya gitu ya. Oke. Yang terpenting di sini adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ya. Ini kita harus dukung penuh karena ini juga bukan diambil dari APBN, ini kan business to business. Artinya ada konsorsium 60% dari Indonesia, 40% dari Cina. Kalaupun terjadi suatu penumpukan hutang, ya itu pasti harus juga terlibat juga dari China gitu. Makanya Danantara ya yang pemegang dari BUMN sekarang itu ya melakukan negosiasi-negosiasi dengan pihak China untuk grace periodnya ya jadi 60 tahun dengan hitungan-hitungan bagaimana bisa saling menguntungkan kedua belah pihak. Begitu Mas. Oke, jadi ada data resmi dokumen yang bisa membuktikan 100 triliun itu yang bisa menghitung adalah tim dari Pak Jokowi. Iya. Kalau bagi Bang Andi itu sebuah keniscayaan tapi ya. Bang Zulfikar, apakah klaim 100 triliun ini yang katanya yang merupakan kerugian yang ditanggung selama 1 tahun, ini seharusnya dapat diverifikasi dan diaudit oleh publik secara transparan, Bang Zulfikar? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya tekankan mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya terkait dengan manfaat sosial dan kemudian kerugian yang diderita oleh kota-kota yang ada di Bandung, kota-kota yang ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya dan Bandung gitu.
Memang kalau kita lihat data dari beberapa sumber termasuk World Bank dan juga data dari Kementerian Perhubungan, Jakarta dan Bandung itu menderita kerugian ya bisa sampai 100 triliun. Bandung saja itu menderita kerugian sampai 20 triliun per tahun karena kemacetan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini kan sesuatu yang sifatnya inner transport. Jadi sesuatu yang terjadi di dalam kota. Sementara kita bicara tentang sarana transportasi publik yang menghubungkan dua kota, artinya intercity gitu. Jadi bisa saya bilang bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi terkait dengan data kerugian itu benar, tetapi tidak relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan pembangunan dan cost overrun yang dialami oleh proyek kereta cepat WUS ini gitu. Dan ketika beliau mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat apa yang dia sebut sebagai social return on investment (SROI), saya pikir kita harus hati-hati menggunakan terma ini. Memang kalau kita lihat yang namanya transportasi massal, mau itu mobil, bus, kereta, pesawat terbang, kapal laut, tentu punya manfaat sosial. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ini adalah proyek berbasis social return on investment, ini adalah konsep yang bersifat formal, ya, di mana ketika sebuah proyek yang dikerjakan berdasarkan perhitungan social return on investment itu ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Paling tidak ada dua. Pertama, dia harus jelas stakeholdersnya siapa. Jadi ketika sebuah proyek itu ingin memberi benefit, siapa yang akan menerima benefit itu? Itu yang harus kemudian melibatkan orang-orang yang akan mendapatkan benefit dan kemudian terlibat langsung dan berpartisipasi di dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek itu. Prinsip yang kedua adalah harus jelas benefitnya apa. Apakah itu benefit sosial, misalnya kenaikan income dari masyarakat sekitar, atau misalnya kenaikan kualitas pendidikan, atau mungkin kualitas kesehatan. Itu harus diidentifikasi dari awal supaya kita bisa mengukur manfaat dari social return on investment ini terhadap masyarakat yang menikmati proyek yang sedang dikerjakan. Nah, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa yang harus kita gunakan itu adalah social return on investment, ini tiba-tiba muncul begitu saja. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah konsep yang entah dari mana, ya kita tidak pernah dengar beliau katakan, dan sudah jelas dari awal bahwa yang namanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu adalah business to business. Business to business itu tidak ada hitungan social return on investment karena dia punya orientasi yang sangat berbeda gitu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi sebagai social return on investment ini ujuk-ujuk cukup ajaib dan perlu dipertanyakan kenapa beliau tiba-tiba memunculkan istilah ini gitu. Baik, coba kita ke Bang Andi. Bang Andi, ada inkonsistensi di situ. Jadi kalau memang bisnis to bisnis seharusnya tidak menimbulkan social return of investment. Nah, manfaat 100 triliun itu Bang Andi itu untuk siapa? Karena kalau kita melihat harga tiketnya mahal dan tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan. Jadi untuk siapa manfaat 100 triliun itu? Saya rasa ya kalau kita bicara harga tiket itu ya, saya rasa juga tidak terlalu mahal untuk itu. Ya sekarang aja ya kalau untuk load faktornya aja dari Farebox saja itu sudah 12 juta orang nih selama WUS ini selama 2 tahun ini dari 2023. Artinya orang kebutuhan terhadap WUS ini juga cukup besar untuk itu. Kalau dibicara tadi social return of investment, kan sekarang mesti diketahui juga benefit yang akan diterima dari daerah-daerah sekitarnya nanti ya. Pengembangan daerah itu akan mendapatkan juga benefit dari adanya kereta WUS ini, terutama dalam hal apa? Dalam hal misalnya peningkatan UMKM-nya misalnya kan, peningkatan perekonomian yang bergulir di daerah yang di mana dilewati dari kereta api cepat itu. Satu social return of investment yang akan didapatkan juga ya. Terus kalau kedua itu tadi mengenai kalau tiket ya, ini juga harus ada suatu yang namanya pemikiran out of the box oleh operator dari kereta api ini. Karena begini, banyak sekali juga ya kalau kita lihat di Halim itu yang bisa dimanfaatkan untuk sebagai side business dari operator
kereta api, ya. Oke. Dan juga bisa disewakan dengan tenan-tenan yang akan membuka usahanya di sana, dan juga dipikirkan bagaimana membuat suatu tiket yang berbasis terintegrasi. Katakanlah misalnya dari Bandung ke Jakarta naik bus, kemudian LRT, kemudian kereta bandara sampai ke Soekarno-Hatta misalnya. Itu juga harus Oke, ada Bang Andi. dipikirkan semacam itu. Artinya Jadi itu ada nanti satu benefit yang harus didapat bukan hanya dari dipikirkan secara jangka panjang ya kalau kita berbicara soal faktor itu. Ya. Bang Zulfikar, kalau itu tadi Bung Andi katanya dengan harga tiket yang tidak terlalu mahal tadi kalau saya mengutip Bung Andi. Nah kalau soal efek investasi yang disebutkan oleh Bung Andi tadi, apakah memang ini artinya efek investasinya ini belum memberikan nilai lebih dan terhadap peningkatan ekonomi dan pembangunan di daerah sekitar yang selama ini disebut-sebut merupakan keuntungan dari pembangunan WUSH itu, Bang Zulfikar? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah penumpangnya sendiri itu masih jauh dari target kan. Hitungannya itu adalah 31.000 per hari untuk bisa break even point sekitar 40 sampai 50 tahun ke depan. Tapi setelah Argo Parahyangan itu dikurangi armadanya, lalu kemudian ada beberapa upaya untuk menurunkan tiket kereta cepat ini supaya bisa lebih affordable buat orang-orang. Tetap saja angkanya itu mentok 25.000 untuk hari libur dan untuk hari biasa sekitar 16-17.000 gitu. Jadi memang secara finansial proyek kereta cepat ini itu masih bleeding, masih berdarah-darah gitu ya. Dan itu yang menjadi masalah yang harus ditangani segera oleh pemerintah saat ini. Kira-kira ada skema apa yang bisa membuat kereta cepat ini paling tidak rugi, bukannya untuk mencari keuntungan, tetapi paling tidak dia tidak rugi gitu. Oke, Dan kalau dari sepertinya agak laporan, sulit untuk dari laporan PSBI sendiri dari 2024 kerugian 4,1 triliun, 2025 setidaknya hingga sekarang 1,6 triliun. Nah ini artinya apakah WUSH ini atau kereta cepat yang diklaim sebagai investasi sosial yang menimbulkan social return of investment harus memenuhi prinsip keadilan, Bang Zulfikar? Tidak ada prinsip keadilan yang menurut saya diterapkan di dalam pembangunan kereta cepat ini. Karena kalau kita mau bicara tentang prinsip keadilan, mestinya daerah-daerah di seluruh Indonesia yang masih kekurangan transportasi publik itu yang harus diberi fasilitas seperti ini gitu. Jadi sangat sayang sekitar kalau kita lihat ada sekitar 116 triliun itu terpakai hanya untuk menghubungkan dua kota, sementara ada puluhan dan ratusan kota di Indonesia yang tidak terhubung satu sama lain dengan baik gitu. Jadi tidak ada prinsip keadilan di sini gitu. Oke, baik. Bang Andi, kalau kita berbicara soal laporan kerugian ya, yang tadi 2024 dan 2025 ini versi dari dari versi PT PSBI. Nah, kalau klaim manfaat 100 triliun itu artinya manfaat yang cukup besar dalam mengganti kerugian yang harus ditanggung negara. Tapi di sisi lain juga ada beban keuangan secara real nih. Memang sekarang harus menanggung utang, juga kemudian hal-hal lainnya. Bagaimana untuk menyeimbangkan antara klaim manfaat itu dengan beban kerugian yang harus ditanggung? Apakah itu akan bisa tercapai dalam jangka waktu ke depan? Ya kan kita perlu kita ketahui ini kan bisnis to bisnis ya. 60% milik konsorsium BUMN Indonesia, 40% milik dari Bunjing ya, dari China. Ya artinya ini tidak melibatkan bahwasanya seluruh dari APBN itu untuk menanggung kerugian-kerugian seperti itu. Biasa kan dalam suatu bisnis itu pasti ada juga kerugian. Kalau kita bicara yang namanya transportasi model kereta cepat, di Paris pun ya, di Prancis pun tuh masih rugi 40%. Kereta lain ya yang dari Jeddah itu ke Mekah itu juga masih rugi gitu. Tidak ada yang dalam jangka pendek, jangka waktu tidak jangka panjang itu mereka mau untung. Tidak ada. Makanya di sini kan kita katakan ada juga namanya public service obligation itu. Ya, tidak semerta-merta hanya memikirkan keuntungan-keuntungan yang hanya keuntungan-keuntungan yang sesaat aja seperti itu. Tapi ini adalah proyek jangka panjang, ya, yang melibatkan ini adalah bisnis to bisnis. Ya, buat Dananto sendiri juga tidak masalah kalau dia bilang tidak akan meminta kepada Kementerian Keuangan dari APBN. Nah, dia kan yang jelas mereka dengan partner konsorsiumnya dari China itu memikirkan bagaimana
memecahkan permasalahan-permasalahan ini, ya cost overrun ini, ya dapat di restruktur ya, sehingga sampai 60 tahun ya, sehingga apapun yang kita lakukan itu dapat terlaksana, dan barang ini kan sudah jadi juga gitu, dan sudah sangat dinikmati oleh rakyat Indonesia dan merupakan salah satu kebanggaan dari Indonesia juga. Begitu. Oke. Baik, meskipun kita apresiasi kebanggaan tersebut, tapi kita tetap sebenarnya fokus dalam sumber resmi ya dari penjelasan soal kerugian yang ditanggung tadi. Terima kasih Bang Andi, Bang Zulfikar sudah bergabung di Prime Time News.